teman-teman semua, bagaimana kabar kalian? Gak kerasa ya kalau kita ini sudah ada di akhir bulan November. Dan minggu depan kita akan masuk di bulan terakhir di tahun 2020 ini. Well, minggu ini balik lagi sama C. Pauline bersama dengan C. Wen, yang tentunya dalam ibadah sekolah minggu GKI Lyon versi online. Kita berdoa dulu ya sebelum mulai ibadah. Terima kasih Tuhan untuk berkat dan penyertaan-Mu selama 1 minggu ini. Saat ini kami akan memulai ibadah online kami. Tuhan sendiri yang mau pimpin dan sertai dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pau, ngerasa gak sih kita ini udah pelayanan online hampir mau 1 tahun loh. Bener gak? Iya ya. Dari bulan apa itu coba? Kayaknya Maret ya. Berarti udah 8 bulan, Ceh. Wah, gak kerasa ya. Perasaan baru aja deh kita pelayanan online. Tapi ya kalau dipikir-pikir loh, Ceh, penyertaan Tuhan itu luar biasa loh. Di kondisi yang seperti ini, kita itu masih diberi kekuatan dan kesanggupan untuk melayani Dia. Iya juga sih. Tapi Cepau pernah ngerasa bosan gak sih pelayanan kayak gini-gini terus? Capek gak sih? Ya jangan sampai bosan lah, Cewen. Kalau capek sih ya udah pasti, kan kita keluar tenaga, kita masih harus mikir dan ini dan itu. Tapi kalau kita lihat negatifnya terus, berarti kan itu menunjukkan kalau kita ini nggak benar-benar mengasihi Tuhan kan? Iya juga, berarti kita harus benar-benar percaya dan mengasihi Tuhan gitu ya? Makanya Cewan, walaupun kita capek, walaupun kita banyak godaan di luar, kita itu nggak boleh lupa kalau kasih setia Tuhan itu nggak pernah meninggalkan kita. Ayo kita ajak teman-teman di rumah untuk menyanyikan lagu Hatiku Percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku.
Kemarin di line kok nggak bales sih? Soal pelayanan Natal ya? Mm-mm. Natal kali ini aku nggak ikut dulu deh. Loh, kenapa emangnya, Ce? Lagi ada kesibukan, ta? Nggak juga, sebenarnya sih pingin main sama teman-teman aja di rumah. Kan enak, nyantai. Apalagi udaranya udah mendukung gini, mendung-mendung. Cewen, pelayanan itu sebagai tanda cinta kasih kita kepada Tuhan. Apalagi saat Natal kayak gini. Tuhan itu loh sudah rela datang dan lahir ke dunia untuk menebus dosa-dosa kita dan menyelamatkan kita dari pelanggaran-pelanggaran kita. Justru ini kesempatan kita untuk menunjukkan cinta kasih kita pada Tuhan yang melalui pelayanan dengan mempersembahkan hati dan talenta yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Iya juga ya. Selama ini aku melayani itu karena menganggap skillku yang paling oke. Ternyata salah, guys. Tuhan sudah terlebih dahulu memberi kita talenta, punya kesempatan untuk les ini, itu, punya kesehatan untuk tetap beraktivitas. Kurang apa lagi coba? Oke deh, Ce Pauline, aku mau ikut pelayanan. Puji Tuhan, kasih karunia Tuhan itu memang selalu berlimpah buat kita. Mari kita syukuri dan renungkan kemurahan Tuhan dengan menyanyikan lagu Kecaplah dan Lihatlah. Yo, shalom guys. Bertemu lagi dengan Ko Hansun hari ini untuk belajar firman Tuhan sama-sama. Teman-teman, sadar nggak kalau selama kita online begini, ada satu hal yang biasanya kita lakukan di ibadah onsite, yang waktu tatap muka itu, yang kita belum lakukan lagi waktu online. Apa ayo, ada yang sadar nggak? Yaitu, persembahan. Nah, hari ini kita akan bahas tentang persembahan atau love gift. Ayo kita berdoa. Tuhan, ajar kami tentang apa yang Engkau mau, tentang apa yang sudah Tuhan beri, sehingga hati kami berlimpah dengan syukur, dan waktu kami berbicara tentang persembahan, ini adalah ungkapan kasih kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Guys, kalau kita ngomong tentang memberi, persembahan kan memberi ya, memberi kepada Tuhan. Biasanya kalau kita pikir memberi itu mestinya dari orang yang lebih punya kepada orang yang kurang punya. Nah, sebenarnya waktu kita memberi, itu ada beberapa macam pemberian loh. Nah, yang pertama itu sering kita sebut sebagai sumbangan. Nah, menyumbang berarti itu dari orang yang lebih mampu kepada orang yang kurang mampu. Tapi, coba bayangkan begini ya. Seandainya ada peminta-minta nih, orang yang kurang mampu kan, itu meminta-minta kepada kita, mereka butuh. Apa syaratnya supaya kita mau memberi?
Nah, ada beberapa syarat tuh. Yang pertama seringkali itu mesti kita tuh harus bisa merasa kasihan. Nah, contohnya kayak begini nih. Coba kamu lihat. Kalau suatu kali ada peminta-minta kayak begini di jalan nih kamu ketemu. Nih anak kecil, waduh, si kakak gendong si adik belum makan. Waduh, kasihan banget ya. Guys, kalau kamu ketemu kayak begini, kamu kasih nggak? Kamu punya uang, kamu kasih nggak? Wah, kemungkinan besar kita pasti kasih, kita iba. Kenapa? Karena kondisi mereka itu, aduh, mengenaskan, kasihan banget deh. Atau yang kedua, misalnya kayak begini nih. Yang minta ini adalah ini, ibu-ibu yang sudah uzur, sudah berusia, sudah berumur. Aduh, dia nggak ada keluarga, kelihatannya ya, kasihan banget gitu ya. Kamu ngasih nggak? Wah, kemungkinan besar kita akan kasih. Kenapa? Karena muncul rasa iba. Nah, rasa iba, rasa kasihan itu bisa muncul karena apa? Karena ada syarat yang kedua. Orang yang kita beri, yang kita mau tolong itu, dia mesti sungguh-sungguh berkekurangan, dia susah. Kalau dia misalnya lebih kuat dari kita biasanya nggak akan mau ngasih. Coba, misalnya kayak begini nih. Yang minta-mintanya adalah orang seperti ini nih. Tuh, ini adalah ketahuan ketangkap basah. Ini peminta-minta yang acting, yang berpura-pura kakinya buntung. Ternyata dia masih sehat loh, masih muda juga gitu ya. Nah, kamu bakal ngasih nggak? Bakal ngasih nggak yang kayak begini? Nggak bakalan. Atau yang misalnya kayak begini nih, sampai masuk YouTube nih ya. Ini ada yang pura-pura buntung untuk bikin orang merasa kasihan padanya. Bayangkan kalau suatu kali kamu nggak tahu nih, kamu lihat dia kakinya cacat, aduh kamu kasihan, lalu kamu ngasih. Ketahuan ternyata dia pura-pura. Nyesel nggak ya yo kalau kamu udah ngasih ke dia? Kita biasanya merasa, aduh aku ketipu. Kenapa? Karena untuk memberi yang namanya sumbangan, kita kenakan syarat, aku harus merasa kasihan. Dan kasihan itu muncul karena kondisinya dia memang lebih susah. Kalau namanya sumbangan, kita punya kebebasan. Mau kasih nggak kasih, terserah kita. Kalau hati kita tergerak, kasihan kita kasih. Kalau nggak kasihan, ya sudah nggak usah kasih. Itu yang pertama nih, memberi sumbangan. Ada yang kedua nih namanya memberi untuk orang yang bahkan lebih kaya, lebih punya, lebih hebat dari kita. Loh, kok bisa? Ya, inilah yang namanya upeti. Nah, upeti kalau zaman dulu, itu misalnya ada satu negara menguasai negara yang lebih kecil. Dijajah nih kan? Udah daripada dihancurkan negaranya, negara yang lebih besar berkata, lu tunduk, bayar upeti, bayar pajak, setiap bulan setor. Kalau kamu bayar begini, aku janji nggak akan menghancurkan negaramu. Aku bahkan akan lindungi kamu dari negara lain. Nah, pemberian yang kayak begini, ini namanya upeti. Ini wajib sifatnya, bukan pilihan. Tapi memberinya dengan terpaksa. Terpaksa karena apa? Karena satu, supaya bebas dari ancaman. Dihancurkan nih. Yang kedua, bisa dapat keuntungan. Ya dijagain gitu ya. Tapi pemberian yang seperti ini pemberian bukan yang sukarela atau bebas. Melainkan ini wajib. Nah guys, kalau kita ngomong pemberian ada sumbangan, ada upeti. Kira-kira memberi kepada Tuhan, memberi untuk Tuhan, itu termasuk yang mana? Sumbangan atau upeti? Ayo, yang mana ayo? Jawabannya adalah bukan keduanya. Jawabannya adalah, nah ayo kita baca bersama-sama. Mazmur 50 ayat 7-15. Koko bacakan buat kita. Dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman. Hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Allah, Allahmu. Bukan karena korban sembelihanmu aku menghukum engkau. Bukankah korban bakaranmu tetap ada di hadapanku? Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu. Sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara. Dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu. Sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Daging lembu jantankah aku makan? Atau darah kambing jantankah aku minum? Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayaran nazarmu kepada yang maha tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Guys, di bagian ini Tuhan itu berkata bahwa persembahanmu itu bukan sumbangan. Aku tidak butuh apapun dari kamu. Tuhan berkata, akulah Allah, Allahmu. Nah, persembahan itu jelas bukan sumbangan karena Tuhanlah pemilik segala sesuatu. Tuhan tidak kekurangan apapun. Tuhan bilang, aku tidak lapar, aku tidak haus. Nah itu gambaran sih, Tuhan nggak mungkin lapar dan haus. Tapi kalaupun Tuhan seolah-olah butuh sesuatu, Tuhan nggak cari dari kita. Karena yang punya segala sesuatu adalah Tuhan. Nah, tapi persembahan itu juga bukan upeti. Kalau upeti itu kan dipaksa ya. Kalau kamu ngasih, kamu dilindungi. Kalau kamu nggak kasih, kamu dihukum. Tadi Mazmur berkata,
Bukan karena persembahanmu aku menghukum kamu. Bukankah persembahanmu tetap ada? Jadi mereka tetap kasih persembahan. Tapi Tuhan menghukum mereka. Kenapa? Bukan soal persembahannya, tapi soal hidup mereka yang tidak kudus, yang tidak memuliakan Tuhan. Mereka berbuat dosa sambil tetap beribadah dan memberikan persembahan. Nah, Tuhan marah sekali. Kenapa? Karena buat Tuhan, persembahan itu bukan soal apa yang kamu kasih di hadapan Tuhan. Lalu kalau begitu, apa itu persembahan? Nah, kita mesti ingat nih ya. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita hari ini bahwa persembahan itu mengingatkan kita bahwa Tuhan itu adalah Tuhan. Jadi kalau kita datang kepada Tuhan, kita melihat Dia sebagai Tuhan. Kita hormat, kita menyembah, kita memuja karena Dia yang pencipta kita, Dia yang punya hidup kita. Dan kita juga mengasihi Dia. Ingat, bukan kita yang memberi kepada Tuhan, tapi Tuhanlah yang memberi kepada kita. Nah, waktu kita dipanggil untuk memberi, sebenarnya karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberi untuk kita. Kita punya sesuatu yang kita bisa kasih kepada Tuhan. Bukan karena Tuhan butuh ya, tapi tanda kita menyadari bahwa Tuhan itulah Tuhan kita. Kita menyembah Dia. Nah guys, kalau begitu, bagaimana sebenarnya sikap yang baik, sikap yang benar waktu kita memberi kepada Tuhan? Karena memberi persembahan itu bukan seperti memberi sumbangan, bukan seperti memberi upeti. Terus yang benar bagaimana? Nah, yang pertama, kita harus memberi dengan sikap hati yang menyembah. Ingat, kita memberi kepada Tuhan. Maka harus dengan penyembahan, dengan ucapan syukur. Nah, yang kedua, kita harus memberi dengan kerendahan hati. Nah, kenapa harus rendah hati? Karena begini, teman-teman. Yang memberi itu Tuhan. Bukan kita yang ngasih ke Tuhan. Kadang ya, kalau kita merasa punya sesuatu, kita memberi untuk orang lain. Wah, kita merasa aku punya nih, aku hebat. Tapi waktu kita memberi kepada orang yang lebih mampu, lebih punya, kita nggak bisa sesumbar kan? Nggak bisa bangga kan? Karena dia punya lebih. Apalagi kalau apa yang kita beri, itu justru berasal dari yang sudah ngasih kepada kita. Masa kita memberi balik kepada orang yang sudah memberi untuk kita, lalu kita merasa diri hebat? Kan tidak seperti itu. Nah, teman-teman, lalu yang ketiga, persembahan yang benar itu mesti memberi semampunya. Sesuai dengan kemampuan, bukan semaunya. Nah, ini nih, kita baca ya, Ulangan 16, ayat 17. Nah, ini adalah perintah Tuhan, kalau orang Israel itu datang ke hari raya mereka diminta oleh Tuhan untuk memberi persembahan. Itu sebagai bukti bahwa mereka sadar bahwa Tuhan sudah memberkati mereka. Tapi Tuhan berkata ayat 17, masing-masing dengan sekadar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Sesuai. Jadi kalau Tuhan memberkati kamu banyak, kamu ngasih banyak. Kalau kamu terimanya sedikit, ya kamu tidak perlu memberi banyak, kamu memberi sedikit sesuai dengan apa yang Tuhan titipkan. Nah guys, di sini Tuhan mau menekankan, kamu harus ingat betul, Tuhan yang pelihara kamu. Kamu memberi itu bukan dengan paksaan, bukan upeti Tuhan minta, pokoknya harus segini. Enggak. Dan itu juga bukan sesuka hatimu. Ah, aku relain segini. Tidak. Tuhan berkata, kalau Tuhan berkati kamu banyak, kamu menyembah Tuhan dengan apa? Dengan memberi banyak. Kalau Tuhan berkati kamu dengan sedikit, kamu menyembah Tuhan dengan bagaimana? Memberi sedikit, sesuai dengan kemampuan. Mengapa ini penting, teman-teman? Nah, karena begini. Waktu kita membawa persembahan kepada Tuhan, yang penting itu bukan uangnya. Kalau orang Israel dulu itu, yang penting itu bukan dagingnya, bukan lembunya, bukan soal berapa tambun, berapa kilo sih daging yang dibawa. Melainkan kalau orang Israel waktu itu membawa persembahan korban, yang penting itu apa? Yang penting adalah korbannya sendiri. Nah, binatang itu kan disembelih ya. Nah, korban itu kemudian dibakar dan di hadapan Tuhan itu menggantikan yang membawa korban. Dosa mereka itu digantikan oleh korban itu. Yang harus mati adalah mestinya yang berdosa. Tapi korban itu dibawa untuk menggantikan dosa orang yang mempersembahkan korban itu. Nah, tapi teman-teman, begini nih. Setiap kali kita membawa persembahan, kita ingat selain Tuhan sudah memberkati kita dan bahwa kita itu menyembah Tuhan, yang kedua kita ingat bahwa ada persembahan yang sudah diberikan terlebih dahulu untuk kita dari Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberikan dirinya itu sebagai korban. Sebelum kita bisa memberi apa-apa, Yesus terlebih dahulu memberikan dirinya. Sehingga hari ini teman-teman tidak peduli berapa banyak yang kita berikan.
sebenarnya tidak ada apa-apanya dengan hidup yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada kita. Persembahan kita itu menyenangkan hati Tuhan, bukan karena jumlahnya banyak atau sedikit. Tapi persembahan kita menyenangkan hati Tuhan, karena kita datang menyembah, kita datang dengan rendah hati, kita sadar, Tuhan, aku berdosa. Aku datang bukan karena aku hebat, aku kaya, atau aku pintar, atau aku kurang. Aku datang ini karena Yesus sudah memberikan diri untuk aku. Sehingga aku datang dengan rendah hati. Aku datang membawa sesuatu tanda syukurku untuk-Mu ya Tuhan. Ini aku bawa menurut, sesuai dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepadaku. Maka teman-teman, ingat bahwa memberi yang berkenan di hadapan Tuhan adalah memberi dengan hati yang menyembah. Ingat, Tuhan adalah Tuhan kita ya. Kita bukan memberi sumbangan, kita bukan memberi upeti. Yang kedua, kita memberi itu dengan rendah hati. Ingat, sebelum kita mampu memberi kepada Tuhan, Yesus sudah memberikan dirinya dulu kepada kita. Yang Yesus beri itu hidupnya. Dan apa yang sungguh-sungguh kita butuhkan. Yang ketiga, waktu kita memberi sesuai dengan kemampuan yang Tuhan titipkan. Kalau Tuhan berkati banyak, kita kasih banyak. Tuhan kasih sedikit, kita kembalikan, kita berikan sedikit dengan penuh ucapan syukur. Jadi tidak perlu minder ya guys, kalau kamu punyanya sedikit. Dan kamu juga tidak perlu berbangga karena seolah-olah kamu punya banyak dan gereja atau Tuhan seolah berhutang. No. Yang Tuhan lihat adalah hati si pemberi sebelum melihat pemberiannya. Pemberian itu Tuhan lihat menurut ukuran hati si pemberi. Noh, kalau begitu artinya apa? Kalau Tuhan lihat hati berarti jumlahnya nggak penting. Begini nih teman-teman, guys. Jumlah itu seringkali mencerminkan bukan cuma kondisi kita, tapi juga situasi hati kita. Kalau kamu punya banyak dan kamu memberi banyak, itu hanya bisa dilakukan kalau kamu punya hati yang besar untuk Tuhan. Sebab ada orang punya banyak, tapi memberi juga belum tentu banyak loh. Contoh begini ya, kalau kamu punya banyak uang, misal kamu punya 100.000, ya, terus kamu lihat ada pengemis minta-minta. Ya, karena kamu cuma kasihan, kamu nggak punya hubungan, kamu nggak mengasihi dia. Kasihan beda sama mengasihi kan? Ya, kamu kasih berapa? Ceceng, goceng, cemban paling banyak. Wah, itu udah 10% gede ya. Tapi kalau seandainya ya, kamu punya 100.000. Dan yang butuh uang itu adalah misalnya papamu, mamamu, atau saudaramu. Mereka butuh uang. Mereka butuh 200.000 misalnya. Kamu punya 100.000, kamu kasih berapa? Kamu akan kasih semua. Bahkan semua yang kamu miliki, kamu akan beri. Kenapa? Karena kamu mengasihi. Dan hatimu itu ada di sana. Sehingga berapapun yang kamu punya, kamu akan beri. Nah, itu tandanya apa? Semakin besar hatimu untuk seseorang, semakin kamu nggak akan hitung-hitungan. Semakin kamu rela memberi jumlah berapapun yang kamu punya. Tapi semakin hatimu kecil, kamu punya banyak pun, kamu akan ngasih sedikit. Nah, tapi di hadapan Tuhan, teman-teman, Tuhan minta kita memberi mampu menurut apa yang dia titipkan. Dan menurut hati yang menyembah, yang wajar, yang Tuhan taruh di hatimu. Berapakah yang kamu mau beri untuk Tuhan? Nah, aku mau tutup dengan sebuah cerita begini teman-teman. Suatu kali ya, itu ada perdebatan di sebuah dompet antara uang kecil dan uang besar. Tahu nggak perdebatan mereka apa? Nah, perdebatannya begini nih, karena waktu itu uang kecil ya, nilainya misalnya 5.000 atau 1.000 gitu ya, itu kumal. Lalu uang besar itu mulai menghina-hina, yang cepecing ya, yang gomban. Wah, itu mulai hina-hina. Ah, kumal kamu, dasar uang kumal. Kok bisa ada di dompet ini? Kamu ini dari mana sih? Alah, paling-paling kamu juga cuma dari pasar. Lihat kucel kayak begitu. Lihat dong kita-kita ini fresh from ATM. Wah, gres. Waduh, jadi dibully nih uang kecilnya ya. Keesokan harinya mulai lagi tuh si uang besar cari gara-gara, mulai bully lagi. Ngomongnya begini nih, uang kecil, lihat kamu ini sudah kucel kumal, jangan-jangan ada COVID-nya nih dari pasar nih kan. Udah kayak begitu nilaimu berapa sih? Halah, paling-paling kalau kamu dikeluarin, mampunya beli apa sih? Beli permen sebutir 2 butir? Nah, beli makanan, beli misalnya nasi pecel setengah porsi aja nggak sampai nih. Lihat kita-kita dong, nilainya besar. Ini kalau ke mall, wah bisa beli apa aja nih. Mau beli gadget baru, kita yang dipakai. Nah, teman-teman besoknya mulai lagi nih. Si uang besar itu bully terus, ngejek terus si uang kecil. Lama-lama si uang kecil ini mulai nggak tahan. Dia nggak tahan. Suatu malam ya, sebelum uang besar itu mulai mengejek, si uang kecil itu langsung protes. Kenapa? Mau bully lagi? Gini ya, aku kasih tahu.
Gini-gini, kucal kumal nilaiku kecil, tapi aku yang masuk surga, tahu nggak? Aku yang masuk surga. Uang besar semua ketawa, masuk surga. Kenapa kok bisa, apa hubungannya kok kamu yang masuk surga? Uang kecil bilang begini, lah iya, soalnya selalu aku yang dibawa ke gereja, bukan kamu. Aku yang masuk kantong persembahan, bukan kamu. Guys, cerita ini ya, ini maksudnya humor, tapi juga sindiran. Bahwa seringkali, kalau untuk beli kebutuhan kita mesti kumpulkan uang besar. Sementara kalau untuk memberi Tuhan, gereja, kita sering memberi seadanya. Nah, makanya humor ini mau bilang, aku yang masuk uang kecil itu bangga masuk surga karena dia yang dibawa ke gereja. Uang besar nggak pernah bawa masuk gereja, bawa masuk mall, bawa masuk toko online, dan mana-mana ya. Poinnya begini teman-teman, kalau kita punya hati untuk menyembah Tuhan, apapun yang Tuhan titipkan kepada kita berikan dengan ucapan syukur. Bukan soal banyak atau sedikit, tapi ya, di mana hati kita ada untuk Tuhan, maka kita akan beri menurut apa yang kita punya, menurut kebesaran hati kita, menurut kasih kita kepada Tuhan. Biarlah berikutnya, kalau uang kecil dan uang besar bertemu lagi di dompet, mereka kan sama-sama berkata, hore, hore, akhirnya kita semua masuk surga. Kenapa? Karena sama-sama bergereja. Teman-teman, gunakanlah uang kita sebagai pemberian Tuhan yang kita gunakan untuk melayani. Kita sisihkan bukan cuma untuk memberikan persembahan, tapi juga untuk memberkati orang-orang lain yang membutuhkan. Ingat, memberi persembahan itu dari hati yang menyembah Tuhan, dari hati yang sadar dengan rendah hati. Yesus sudah memberi diri untuk aku. Dan kita memberi menurut kemampuan yang Tuhan sudah titipkan kepada kita. Maukah kamu memberi? Mulai waktu-waktu ke depan, teman-teman, kita akan mulai memberikan persembahan kembali. Teman-teman, sebagian mungkin ada yang sudah mendapatkan celengan atau belum, tapi nanti akan ada cara dari Ryan masing-masing mengajak teman-teman untuk mengumpulkan persembahan. Caranya akan disampaikan kemudian, tapi mari kita berikan hati kita. Kita menyembah Tuhan, kita juga memberikan menurut apa yang sudah Tuhan titipkan kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena Engkau yang terlebih dahulu memberi untuk kami. Engkau memberi hidup. Engkau memberi kepada kami keluarga, memberi kepada kami kondisi hidup yang sekarang kami ada. Dan Engkau bahkan memberikan Putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus untuk kami. Kini Tuhan, kami menunjukkan bakti kami, penyembahan kami, syukur kami. Justru dengan memberikan kembali apa yang sudah Tuhan anugerahkan. Ini bukan tanda kami lebih baik karena mampu memberi banyak. Melainkan ini tanda kami sungguh-sungguh mau menyembah-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Guys, untuk ayat hafalan kita minggu ini dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Berilah dengan kasih, dengan hati yang menyembah, sebab persembahan bukan sumbangan, bukan upeti. Diberkatilah kita yang mengasihi dan menyembah Tuhan. Amin. Persembahan bukan sumbangan, bukan sesuka hati, tetapi dengan rendah hati. Persembahan itu juga bukan upeti, jadi jangan memberi dengan berat hati atau berharap supaya semakin diberkati. Kita memberi karena sudah terlebih dahulu menerima. Persembahan adalah tanda kita mengasihi dan menyembah Tuhan. Mari kita mempersembahkan seluruh hidup kita. I surrender all.
Sampai di sini dulu ya ibadah sekolah minggu kita minggu ini. Sampai jumpa lagi di ibadah sekolah minggu GKL Lyon versi Online. online. Bye-bye.